Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan, yang secara literer bermakna pemerintahan rakyat. Demokrasi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara, umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politika, yaitu kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Negara atau pemerintah dalam menjalankan tata pemerintahannya dikatakan demokratis dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu 1. Masalah pembentukan negara. 2. Dasar kekuasaan negara. 3. Susunan kekuasaan negara. 4. Masalah kontrol rakyat. B. Prinsip demokrasi Indonesia. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara untuk diwujudkan dalam 3 jenis lembaga negara yang saling lepas independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Ketiga lembaga negara tersebut adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif, dan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yaitu sebagai berikut. 1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi 1945 sampai 1950. Pada pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, menurut undang-undang ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut. 2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama yang juga terbagi sebagai berikut. A. Masa demokrasi liberal 1950-1959. Pada masa demokrasi ini, peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. B. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 MPRS 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom. 3. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru 1966-1998. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. 4. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya merupakan demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. D. Transisi menuju demokrasi. Arus utama transisi menuju demokrasi dimulai pada dekade 1980-an. Secara mencolok, hal tersebut dibangun atas dasar runtuhnya rezim otoritarian totalitarian yang tumbuh di kawasan Eropa Selatan dan Amerika Latin. Transisi rezim otoriter dimulai dari perpaduan antara perpecahan elit ataupun bangkitnya masyarakat sipil dan oposisi yang memungkinkan transisi tersebut berjalan.
E. Kendala transisi demokrasi. Hambatan eksternal dan internal secara bersama-sama banyak ditemukan di beberapa negara. Proses transisi juga masih menemukan kendala, baik internal maupun eksternal. Kasus yang lebih tragis lagi adalah di Aljazair, Irak, Libya, Somalia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Myanmar, Korea Utara, yang proses demokrasinya telah berubah menjadi negara yang otoriter diktator. Oleh karena itu, dapat dikatakan proses demokrasi masih jauh dari prediksi. Dengan demikian, harapan mesianistik tentang the card of history masih perlu dibuktikan kembali dengan penelitian ini, termasuk tesis Huntington bahwa demokratisasi berjalan linear dan liberalisasi. Transisi dan konsolidasi mengingat banyak negara setelah terjadi transisi tidak diikuti proses konsolidasi tetapi kembali ke otoriter. F. Konsep partisipasi politik. Dari definisi partisipasi politik yang di dalamnya terdapat 4 hal pokok tersebut, diambil pemahaman bahwa gerakan pemberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan pada dasarnya berpangkal pada adanya desirability dari masyarakat untuk mewujudkan self-government dalam demokrasi partisipatoris. Setidaknya terdapat 5 penyebab pokok yang memberikan dorongan terhadap keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, yaitu modernisasi, perubahan-perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern, konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik, keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. G. Kehidupan bernegara yang demokratis. Perlakuan demokrasi di setiap negara tidak selalu sama, karena demokrasi pada kenyataannya memang tumbuh bukan diciptakan. Henry B. Mayo mengemukakan bahwa sistem politik yang demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala, yang didasar atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan berpolitik. H. Manfaat demokrasi. Kehidupan masyarakat yang demokratis yang kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara, masyarakat. Berikut manfaat demokrasi yaitu: 1. Kesetaraan sebagai warga negara. 2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. 3. Pluralisme dan kompromi. 4. Menjamin hak-hak dasar. 5. Pembaruan kehidupan sosial. Sekian dari kami teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga dapat memberikan wawasan dan ilmu serta bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.